bersyukur kepada Allah setelah sekian lama, kurang lebih 2 tahun, kajian Ahad pagi tidak bisa digelar secara tatap muka. Hari ini Allah anugerahkan kepada kita semua anugerah yang sangat besar, sangat istimewa. Meski masih secara terbatas, masih dengan protokol kesehatan, namun kita bisa ngaji secara tatap muka dengan terbatas. Karena biar bagaimanapun ngaji secara offline tidak akan tergantikan oleh apapun, bahkan oleh materi. Kekayaan sepenuh bumi juga tidak akan bisa menggantikan ngaji secara offline. Tentunya meski sekian lama kita tidak bisa tatap muka, insya Allah kita semua tidak lupa tentang nidom kajian kita. Pun kesupen apa mboten? Ya. Insya Allah tidak lupa nidom kajian yang ada di majelis tafsir Al-Quran ini. Nidom kajian kita selain kita bersama-sama mendengarkan dengan khidmat, kemudian memahaminya, setelah itu kita saling mengingatkan untuk mengamalkan apa yang sudah kita kaji. Karena biar bagaimanapun yang namanya ilmu harus diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal itu hanya laksana pohon tanpa buah. Dan agama ini bukan hanya sebatas untuk pengetahuan. Lebih dari itu, setelah diketahui maka agama ini harus bisa menjadi komitmen dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak ada alasan bagi kita, Bapak, Ibu, saudara dan saudari, untuk tidak bersyukur kepada Allah. Kita menjalani amanah kehidupan dari Allah ini, oleh Allah diberikan pedomannya. Dan pedoman dari Allah ini diajarkan langsung oleh Rasulnya. Sedangkan kita tahu menurut ketetapan Allah, ayatnya insya Allah sudah hafal semua. Al-Isra ayat 9. Bahwa pedoman dari Allah ini akan mengantarkan kita menuju jalan yang paling lurus, sehingga tidak ada bengkok. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Ini pedoman yang akan mengantar kita ke jalan yang paling lurus. Tidak ada jalan selain apa yang Allah turunkan yang bisa mengantarkan kita, menuntun kita menuju jalan Allah yang lurus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada salahnya diingat kembali itu, Ustaz, sebelum kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Al-Isra ayat 9. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Satu ayat lagi. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dalam ayat ini Allah menegaskan, inna hadzal Qur'an,
Sungguh, kata Allah begitu. Allah mengatakan sungguh Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan pada kita semua atau siapapun yang mengikuti Al-Quran kepada jalan yang paling lurus. Selain itu, kata Allah, Quran ini juga akan menjadi kabar gembira, membawa berita gembira. Bagi siapa? Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'malunas sholihat anna lahum ajrun kabira. Quran ini sebagai kabar gembira, berita gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan imannya dibuktikan dengan amal soleh. Sehingga tidak cukup hanya ngaku iman di lisan tanpa pembuktian. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah, lisan kita mengikrarkan itu, maka kalau ingin mendapatkan kabar berita, kabar gembira yang datang melalui Al-Quran, yaitu pahala yang besar di sisi Allah, iman kita harus dibuktikan dengan amal soleh. Sehingga kesimpulannya, pengetahuan saja tanpa amal soleh tidak cukup. Pengakuan iman saja, sekalipun lisan kita senantiasa terbasahi oleh kalimat amantu billah, aku beriman kepada Allah, namun tidak dibuktikan dengan amal soleh, maka pengakuan imannya sia-sia. Karena iman butuh pembuktian. Orang yang bisa membuktikan imannya dengan amal soleh, itulah yang akan mendapatkan kabar gembira dari Allah, berupa ajrun kabirun, pahala yang besar. Pahala yang besar di sisi Allah. Dunianya selamat, akhiratnya selamat dalam kebahagiaan yang abadi. Ini yang tidak didapati oleh orang-orang di luar Islam, oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Makanya kita bersyukur sekali, hati kita digerakkan oleh Allah, diringankan oleh Allah, menjalani amanah kehidupan dari Allah ini di bawah bimbingan, di bawah naungan Al-Quran. Silahkan kalau mau mencari jalan selain Al-Quran. Namun ingat, orang yang mencari jalan selain Al-Quran, dia tidak akan selamat. Itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah mutlak sifatnya, tidak bisa ditawar apapun alasannya. Maka semaksimalnya dalam menjalankan ketetapan Allah ini, kita jalankan dengan penuh maksimal. Jangan hanya dengan santai-santai saja. Diiming-imingi oleh Allah, dituntun ke jalan yang paling lurus sampai ke surga, masa kita tidak kepingin? Kita diiming-imingi oleh manusia mendapatkan kesenangan dunia yang sifatnya sementara. Banyak di antara kita yang kepingin. Bahkan kita mengusahakannya dari pagi, siang, sore, malam, mungkin pagi lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Untuk mendapatkan kesenangan dunia yang semu saja, banyak orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Masa diiming-imingi oleh Allah dengan surganya? Masa kita tidak kepingin? Na'udzubillah. Maka maksimal. Untuk bisa maksimal harus melakukan tadabbur Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, sehingga hidupnya senantiasa dibimbing oleh Al-Quran. Kita berinteraksi dengan Al-Quran, pasti tidak akan celaka, pasti tidak akan sesat. Tapi kalau kita mengingkari satu ayat saja yang ada dalam Al-Quran, jaminannya sesat. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum
Wa innahu lakitabun aziz, kata Allah begitu di dalam Quran surat Fussilat. Ayat 41 atau 42 itu. Sesungguhnya orang yang mengingkari Al-Quran pasti dia akan celaka. Pasti, jaminan dari Allah ini. Orang yang mengkufuri Al-Quran pasti akan celaka, siapapun itu. Setinggi apapun pangkat dan jabatannya, sebanyak apapun harta kekayaannya, semulia apapun status sosial masyarakatnya di mata manusia, kalau dia mengingkari Al-Quran pasti akan celaka, pasti akan sesat. Maka Al-Quran tidak membeda-bedakan apakah fulan itu seorang pejabat atau rakyat, apakah seorang kaya atau orang yang fakir miskin, orang yang terpandang di tengah masyarakatnya atau orang yang dipandang sebelah mata, karena mungkin pekerjaannya dianggap kasar dan tidak terhormat. Allah tidak membeda-bedakan itu semua. Quran tidak membeda-bedakan. Quran tidak mengatakan orang yang berpangkat otomatis mulia, tidak. Quran juga tidak mengatakan orang kaya pasti mulia, pasti di surga, juga tidak. Yang fakir miskin pasti di neraka, itu pun juga tidak dikatakan oleh Al-Quran. Yang membedakan antara kaya, miskin, punya jabatan atau tidak, terpandang oleh masyarakatnya atau tidak, itu tolak ukurnya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, itu kata Allah. Maka mari Bapak Ibu saudara dan saudari, di sisa usia yang masih Allah berikan, kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah. Jangan sampai hati kita keras. Keras dalam arti menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan juga Rasulullah. Begitu banyak manusia sudah tahu ketetapan Allah dan Rasul, namun menolak, tidak mau melaksanakan. Maka celaka. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Az-Zumar ayat 22. Diingat kembali itu. Afaman syaraha sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Surah Az-Zumar surah 39 ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Tentu beda. Orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, menerima Islam secara kafah, terbuka hatinya, sehingga Islam diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak sama dengan orang yang tertutup hatinya atau terbuka namun hanya sedikit, setengah-setengah, jelas beda. Orang yang hatinya terbuka namun sedikit, setengah dalam menjalankan Islam, atau bahkan tertutup sama sekali, itu kata Allah dalam ayat ini, orang tersebut hatinya keras. Maka fawailun, celaka, lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka bagi orang-orang yang punya hati keras sehingga tidak lagi mengingat Allah. Padahal agama ini, aturan Allah, aturan Rasul ini hanya ada dua.
If'al atau la taf'al, sangat mudah. Kalau Allah perintahkan, Rasul perintahkan, berarti if'al, kerjakan. Tidak usah tawar-menawar lagi, kerjakan sudah, pasti selamat. Kalau Allah dan Rasul larang, maka la taf'al, jangan kerjakan. Karena kalau kita mengerjakan larangan Allah, larangan Rasul, pasti celaka. Namun demikian, Allah sudah tunjukkan dua jalan. Wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan dua jalan. Jalan ke surga yang dipenuhi dengan hal-hal yang membosankan. Jalan ke neraka yang dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan, cocok dengan hawa nafsu. Allah juga sudah utus Rasulnya, sehingga kita sudah tahu mana jalan ke surga, meski membosankan, namun itu harus kita tempuh. Ngaji ini bagi hati yang keras membosankan. Duduk berjam-jam. Duduk berjam-jam tanpa mendapatkan apapun. Suguhane ora entuk. Jangan kan mboten entuk suguhan niki, sangu dhewe. Bawa sendiri, buang sampah sembarangan tidak boleh, harus masuk ke dalam tasnya masing-masing sampahnya. Ini kan hal yang membosankan. Jangan kesini juga tidak diundang, saya kesini juga tidak ada yang undang. Tetapi kita semua datang karena ikhlas mengharap ridha Allah. Kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Maka kita datang. Segala daya upaya kita lakukan, mulai persiapan secara fisik, persiapan sangunya, dan lain sebagainya. Lakukan safar ke tempat ini juga butuh biaya. Sampai di sini orang entuk ngantuk. Coba, iya toh, nggak boleh ngantuk. Namun ada pula yang ngantuk, kayak didongengke. Itu semua kita lakukan demi apa coba? Kalau bukan mengharap ridha Allah. Kalau bukan karena hati kita tergerak menyadari ini kewajiban kita kepada Allah. Kalau nuruti hawa nafsu, lebih baik kita di rumah. Apalagi harinya hari Ahad, hari keluarga, family time. Hari keluarga. Dari Senin sampai Sabtu panjenengan bermaisah. Hari Ahad saatnya bercengkrama, melepas penat dari pekerjaan. Lah kok kon ngaji. Datang ke sini. Dibawa anaknya. Anaknya cilik ya ora seneng, mesti dina Minggu dijak ngaji. Ini untuk apa coba kalau kita tidak butuh kepada Allah? Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Hati kita digerakkan, tidak ditutup oleh Allah. Sehingga mudah-mudahan kita bisa menerima hidayah Allah ini. Allah memberikan taufik kepada kita. Taufik itu bimbingan dari Allah untuk kita mudah dan nyaman menjalankan petunjuk atau hidayah dari Allah ini. Orang yang mendapatkan taufik dari Allah, dia akan merasa ringan menjalankan agama ini tanpa merasa terbebani, tanpa merasa bosan. Mudah-mudahan ini menjadi rasa syukur kita semua, momentum kali ini, hari ini. Mudah-mudahan momentum kita meningkatkan rasa syukur setelah sekian lama dipisahkan oleh Allah. Siapa yang salah? Kita yang salah. Tidak usah mencari kambing hitam. Mari kita muhasabah. Bisa jadi selama ini karena kita ngaji di tempat nyaman, aman, sehingga lupa bersyukur kepada Allah. Adanya mung teko lunga.
Mungkin dengarnya cuma mari dimulai dan mari diakhiri. Sehingga oleh Allah nikmat, nyaman, tentram, aman ngaji sementara waktu dicabut oleh Allah agar kita muhasabah. Kira-kira kangen apa ora? Kangen apa ora datang di tempat kajian? Dulu waktu masih pandemi, masih di tengah-tengah pandemi banyak yang kangen. Kapan ya kira-kira bisa ngaji Ahad pagi lagi di gedung pusat, Majelis Pusat Mangkunegaran MTA. Lah sekarang Allah sudah buka ini, meski masih terbatas. Mungkin ya jadi males, kondisi sudah aman. Sudah lumayan aman, kajian sudah dibuka. Dulu sebelum pandemi ya jarang datang, ketika pandemi pengen datang, ketika sekarang level 1 tidak mau datang lagi. Ya insya Allah ini tidak terjadi di panjenengan, di kita semua. Semuanya ikhlas karena Allah, kita butuh karena Allah. Ya, mudah-mudahan Allah meridhai ini sebagai muqaddimah. Oke, untuk berikutnya mari ya. Kalau ada pertanyaan Ustaz Ghazali, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Karena pertanyaan ini sangat numpuk. Panjenengan di rumah dengan sare pegang HP tanya ke sini. Ya. Tanya. Sedang makan, tanya, mas tinggal WA gitu saja dikirimkan, numpuk ini pertanyaan. Oke, mari Ustaz lanjutkan.